Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang istiqomah. Kemudian istiqomah kata Ibnu Juzai adalah karomah. Jadi al-karomatu ainul istiqomah. Lalu dibalik, al-istiqomatu ainul karomah. Nah, jangan dikira ini karena karomah Allah kemudian kita menjadi istiqomah. Dan istiqomah kita itu yang kemudian menghadirkan karomah. Itu kurang lebih. Kita bersyukur keistiqomahan mengantarkan kita sampai pada surat Al-Qadar. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadari Makkiyah. Makkiyatun. Surat Al-Qadar masuk kategori surat-surat Makkiyah. Wa hiya khamsu ayat. Ada 5 ayat. Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratul Qadar ail azamah, azamatu wasyarafu tasmiyatan laha bisifati lailatul qadri allazi anzalallahu fihil Qur'an. Surat Al-Qadar, Al-Qadar itu sendiri artinya al-azamah, kebesaran, keagungan, keluar biasaan. Kalau digabung sama malam, Lailatul Qadar, malam qadar, malam keagungan, malam kebesaran, bahkan asyaraf, malam kemuliaan. Yang menyebut itu malam-malam kemuliaan bukan si A, si B, si C, tapi Allah. Mudah-mudahan kita menjadi tergugah. Bisifati Lailatul Qadri. Nama itu disematkan kepada surat ini karena sifat malam qadar. Sifat di sini kedudukan. Kedudukan malam qadar dibanding malam-malam yang lain. Malam qadar dalam 1 tahun ya 1 kali. Lalu yang 1 kali itu Allah sifati, Allah berikan kedudukan dibanding malam yang lain. Sebagai apa? Paling mulia. Kenapa? Allazi anzalallahu fihal Qur'an. Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi malam itu dari segi kacamata kita durasinya sama dengan malam yang lain. Lalu menjadi lebih mulia dari malam yang lain karena diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, kalam yang paling mulia. Maka malam itu menjadi malam mulia. Itu basicnya. Baru kemudian hubungannya dengan kita. Ketika kita ikut memuliakan, maka Allah memuliakan kita. Bagaimana memuliakannya? Yaitu mengisinya. Mengisinya dengan beberapa ketentuan yang ada. Ada majelis mulia, maka kita yang hadir jadi mulia. Masjid tempat yang paling mulia, lalu kita berada di dalamnya, maka kita menjadi orang yang dimuliakan Allah. Lalu datang ke masjid,
Kemudian datang ke masjidnya pada hari yang paling mulia dalam seminggu, Jumat. Ada 2 kemuliaan bertumpuk di situ. Kita ada di dalamnya. Kita nggak sempat ngelamun-ngelamun. Merenungi kayak apa Allah memuliakan kita berada di tempatnya masjid. Masjid itu disebut Baitullah, rumah Allah. Di hari yang mulia, mendengarkan pesan-pesan mulia, yaitu ketakwaan, khutbah Jumat. Boleh jadi kemudian Nabi mendorong untuk segera bergegas. Demikian cara berpikir imani yang selalu mengorientasikan kepada Allah yang Maha Mulia. Faqala subhanah, kemudian Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkannya nggak mungkin yang lain. Satu-satunya dhamir yang nggak punya marja. Kembalinya kemana orang sebelumnya nggak ada. Betapapun tidak punya tempat kembali atau marja, tapi udah luar biasa makrifahnya. Makrifah. Makrifah itu bertingkat-tingkat. Kalau dari aspek jenis, di antara isim ma'rifah domir. Di antara domir yang paling ma'rifah adalah domir mutakalim. Paling ma'rifah, ana, nahnu. Di bawahnya domir khitab, anta. Ya kan? Kenal itu kita ngomong-ngomong. Antuma antum, anti antuma antuna. Paling rendah ma'rifahnya itu huwa, orang ketiga. Bisa jadi setengah ma'rifah itu. Kemarin dia berkata, tuh belum kenal dia. Siapa? Ya dah? Tapi tetap ma'rifah. Baru kemudian. Betapapun orang ketiga, yaitu huwa, tingkat ma'rifahnya paling rendah, tetapi ketika huwa itu kembali kepada Allah, dia menjadi paling ma'rifah. Karena Allahnya. Allah punya kalam. Namanya Al-Quran. Domir yang kembali kepada kalamnya pun menjadi luar biasa ma'rifahnya. Inna anzalnahu. Hu-nya ke Al-Quran. Udah. Tempat kembalinya sebelumnya nggak disebut. Udah. Nggak ada yang bisa bantah. Apa yang dimaksud hu? Kami turunkan Al-Quran pertama malam. Nggak siang. Kedua, malam itu digelar. Diberi kedudukan tinggi sebagai qadar. Malam qadar, malam mulia. Ai fi lailatin azimatil qadri wasyarafi. Artinya malam qadar, malam azimah, mulia, agung. Al-qadar, kadarnya, nilainya. Maka takdir itu nilai artinya. Kami takdir berapa nilainya? Asyaraf, kemuliaan. Jadi malam itu secara khusus, malam qadar, malam-malam secara umum, waktu baik malam maupun siang secara lebih umum, dia akan menjadi mulia atau tidak tergantung isinya.
Kalau isinya diturunkan Al-Quran, kalam paling mulia, isinya mengajak kepada kemuliaan, maka menjadi logik sekali malam itu adalah malam paling mulia, punya nilai, punya kedudukan paling tinggi, maka Allah menyebutnya Lailah Qadar, malam kemuliaan. Apa di antara kemuliaannya dalam konteks kehidupan keseharian kita? Eksistensi kita dalam hidup ini, yaitu kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman kita itu disebut nggak di kalam Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, itu disebut. Itu luar biasa. Kalau kita sering mengatakan iman adalah anugerah terbesar, kemudian abai dengan anugerah terbesar itu. Malam Qadar ngantuk sekali, udah tidur aja lah. Kita zikir sambil tidur umpamanya, itu pun masih bagus. Zikirnya sambil tidur. Padahal disuruhnya iktikaf gitu kurang lebih. Iya, itu penamaannya. Saya pernah bilang bedanya Sabtu sama Minggu, saat Sabtu belum libur beda. Pas Sabtu jadi hari libur, macetnya lebih parah dari Minggu. Apa maknanya? Isinya. Isinya yang membedakan. Munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya al-alaq, Iqra. Amar Allah Ta'ala fi suratil alaq nabiyahu sallallahu alaihi wasallam biqiraatil Qur'an bismi rabbihi alladzi khalaq. Pada surat Al-Alaq Allah menyuruh nabinya membaca Al-Qur'an atas nama Tuhannya yang menciptakan. Berikutnya Pak Jamal tolong itu. Wasmillazi 'allamal insan ma lam ya'lam. Juga atas nama Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Anak kita itu yang baru mulai bicara belum tahu benda-benda. Mana piring, mana gelas, mana makan, mana minum. Terus dan lain-lainnya. Pertanyaannya, siapa yang ngajarkan? Gitu. Nggak ada yang lain. Bukan ibunya, ibunya cuma wasilah. Itulah yang dimaksud wa'allama adamal asma'a. Allah yang ngajarin. Ya. Dulu sebelum ke LBIQ belum tahu apa namanya marfu. Apa namanya mansub, majrur, majzum, nakiroh, ma'rifah. Itu kan asma, nama-nama. Terus tahu. Siapa yang ngajarkan? Wa'allama adamal asma'a. Itu dalam konteks kita. Dalam konteks teknologi, digital, dan lain-lain, semuanya Allah yang ngajarkan. Summa abana fi hazi surah, setelah Allah mengajarkan, menyuruh membaca kepada Nabi Muhammad atas nama Allah, atas nama Tuhannya yang mengajarkan manusia sesuatu yang belum tahu. Summa abana, kemudian dia menjelaskan fi hazihi surah, dalam surat ini, zamanal bad'i, awal fi nuzulil Qur'an, awal turunnya Al-Quran. Diinformasikan. Baca Al-Quran atas nama Tuhan. Terus surat ini menginformasikan awal turunnya Al-Quran. Yaitu huwa Lailatul Qadri.
yaitu malam qadar. Zatis syaraf, zatu berarti ini. Yang mempunyai kemuliaan ar-rafi yang tinggi. Wal qadril ali, kedudukan yang tinggi atau nilai. Bisababi nuzulil Quran fiha, dengan sebab turunnya Al-Quran. Muncul pertanyaan di kalangan masyarakat. Malam qadar, malam turun. Turunnya mau udah selesai. Udah nggak turun-turun lagi. Ya atau tidak? Kok masih ada sih malam qadar, malam turunnya Al-Quran? Nah, itu yang penting dicermati. Jadi yang terus kontinu setiap tahun itu nilainya. Nilai malam turunnya Al-Quran yang diinformasikan pada malam ganjil 10 hari terakhir, itu nilainya mau tetap berlanjut. Ya. Nabi udah lahir, udah selesai, udah wafat. Tapi nilainya kan masih terus berlanjut. Maka yang dirayakan itu karena mengandung nilai. Isra Mi'raj juga begitu. Selesai. Baru kandungannya ini. Mastamalat alaihi surat. Kandungan surat Al-Qadar. Tahaddasat hazihi suratu al-makkiyatu an tarikhi bad'i nuzulil Qur'anil Karim. Surat ini berbicara tentang sejarah awal turunnya Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran yaitu Iqra. Maka di almanak kita Indonesia, Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ketika tanggal 17 Ramadan dinyatakan sebagai Nuzulul Quran, itu maksudnya awal turunnya. Berikut-berikutnya kan tidak selalu di Ramadan. Di luar Ramadan turun. Iya. Itu awal dicatat. Wa an fadli lailatul qadri. Yang kedua, fadli kelebihan, keutamaan. Malam qadar ala sairil ayam wal layali wasyuhur. Atas kelebihan, atas malam-malam, hari-hari, dan bulan-bulan. Bulannya Ramadan. Kenapa linuzulil malaikah wa Jibril fiha? Karena pada malam qadar yang membuat malam itu lebih mulia dari yang lain, malam itu turun malaikat. Malaikat semuanya. Jumlahnya lebih banyak dari jumlah manusia. Ya. Manusia baru satu, ada malaikatnya udah luar biasa banyak. Jangan ditanya berkembang biak apa tidak. Nah itu gaib, bukan urusan kita. Gitu. Plus malaikat Jibril turun. Maka qadar di antara arti harfiahnya yang lain sempit. Karena malam itu malaikat pada turun. Maka jadi sempit. Untungnya dia terbuat dari cahaya. Ya, enggak seperti manusia. Wa Jibril fiha bil anwar. Nazala bil anwar. Bil anwar wal afdol wal barakat. Malaikat turun membawa anwar dari nur. Nur cahaya. Maksudnya hidayah. Bawa hidayah. Hidayah itu sendiri yaitu Al-Quran. Iqra. Nah itu dia Al-Quran. Hidayah. Wal afdol. Keistimewaan. Wal barakat. Keberkahan. Satu malam bernilai 1000 bulan. Kan berkah. Wal khairat. Kebaikan.
ala ibadillah, kepada, diturunkan, diberikan kepada hamba-hamba Allah al-mu'minin as-solihin, yang beriman, yang soleh. Miladun arhamir rahimin, turun itu malaikat dari sisi Allah yang maha kasih, alladzi yafidu biha ala mayyasha, yang dia limpahkan kepada orang yang dia kehendaki. Apa yang dilimpahkan? Al-anwar, al-afdol, al-barokat, al-khairat, itu dilimpahkan semua itu kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki dimaksud yaitu al-mu'minin. Mu'minin dimaksud yang solihin. Solihin dimaksud yaitu yang mengisi malam itu, dilimpahkan. Ya. Ya kayak apa? Allahu a'lam bishawab. Bentuk pelimpahannya. Selesai kandungannya ini. Mudah-mudahan kita udah baca tafsirnya ini, Lailatul Qadar, maka pada Ramadan mendatang kita bisa mengamalkan. Berikutnya Pak Jamal, makna nuzulil Quran fi Lailatul Qadar. Arti turunnya Al-Quran pada malam Qadar. Makna nuzulil Quran fi Lailatul Qadri ma'al ilmi bi annahu nazala munajjaman muqassatan ala mada salasin wa ishrina sanah. Arti nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada malam Qadar, padahal diketahui Al-Quran diturunkan bertahap. Munajjaman. Muqassatan sama. Tidak sekaligus. Selama 23 tahun. Kurang lebih. Annahu ibtada'a inzaluhu Lailatul Qadri. Jadi makna nuzulul Quran maksudnya adalah mulai, itu ibtada'a. Mulai turunnya pada malam Qadar. Mulainya dimaksud. Apa sebab? Sebab kan berikutnya tidak selalu pada bulan Ramadan. Li'an Nabi satan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dibangkitkannya Nabi kanat fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Bangkitkan maksudnya SK. Turun Iqra, itu dia Iqra SK sebagai Nabi. Lalu kemudian Al-Muddatsir SK sebagai Rasul. Ada perintah menyampaikan qum fa'anzir wasyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. SK menjadi Rasul. Maka Iqra itu SK menjadi Nabi. Kapan? Bulan Ramadan. Wadzalika li'anna Allah Ta'ala qala fi hadhihi surah, yaitu karena Allah berfirman dalam surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar.
Tapi dalam surat berikutnya Ad-Dukhan ya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Qadar itu malam penuh berkah. Inna kunna munzirin. Kami memberi peringatan. Fiha pada malam itu, malam Qadar yang disebut juga malam berkah. Yufraku kullu amrin hakim, dirinci semua persoalan penuh bijak. Amrom min indina, itu perintah dari sisi kami. Inna kunna mursalin, kami mursilin kali ya. Kami mengutus para nabi rahmatan sebagai bentuk kasih sayang. Mir rabbika, dari Tuhan engkau, innahu huwas samiul alim. Surat Ad-Dukhan. Wa amma qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa maknahu, maknanya annahu ibtada'a nuzulal Qur'an. Ini ubtudi'a nuzulul Qur'an fi syahri Ramadan. Dimulainya turun Al-Qur'an pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Wa amma ayatul Anfal, adapun surat Al-Anfal, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Sebelumnya beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran, yaumal furqan, pada hari pemisah perang Badar, pasukan muslimin, kaum muslim sama kafir, terus dimenangkan muslim dengan gemilang. Al-Quran membahasakannya perang Badar dengan yaumal furqan. Dijelaskan yaumal taqal jam'an, yaitu hari ketemunya dua pasukan. Fala ta'ni tahdida mau'id nuzulil Quran. Sama sekali surat Al-Anfal ini tidak memberikan batasan waktu yang jelas terkait turunnya Al-Quran. Wa innama tazkurul mu'minin bima anzala ala Muhammad, akan tetapi ayat itu menyebutkan, menginformasikan kepada orang beriman tentang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yauma badrin, pada perang Badar yang terjadi fisabi asyar, pada 17 min Ramadan. Minal ayat al-muta'alliqah bi ahkamil qital. Yang turun pada saat itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan hukum perang. Wal malaikah, dan malaikat. Wan nasr, dan kemenangan. Wasummiya yaumu badrin yaumal furqan. Atas dasar itu, maka Allah menyebut perang Badar, hari perang Badar, dengan hari Furqan, pemisah antara yang menang dan yang kalah. Turun malaikat pada perang Badar. Maka di antara ayatnya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar panah, tombak saat engkau melempar, tapi yang melempar adalah Allah.
lewat malaikat yang diturunkan. Gitu. Li'annahu farraqa fihi bainal haq wal batil. Karena pada perang Badar Allah memang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sampai sini dulu. Ada tanya boleh sebelum diteruskan. Tadi narasinya memang juga perlu disistemasi. Ayo. Dalam nuzulul Quran. Baru nih, saya bantu komentari. Kata turun dalam Al-Quran menggunakan dua fi'il. Pertama anzala. Kalau Allah menggunakan kata turun dengan anzala, itu maknanya adalah yang turun sekaligus. Itu kandungan makna dari anzala. Maka surat yang sedang dibahas pakainya anzala. Inna anzalna itu sekaligus. Atas dasar pendekatan bahasa ini, sama sekali bukan dimaksud turunnya Iqra. Sebab itu kan cuma 5 ayat. Demikian juga yang surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila. Diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan. Yang diturunkan sekaligus itu yang bernilai 1000 bulan. Malam Qadar bernilai 1000 bulan itu luar biasa berkah. Maka tadi Al-Anfal menyebutnya sebagai malam penuh berkah. Aspek nama, pertama malam Qadar, kedua malam penuh berkah. Yang Iqra apa yang sekaligus atas dasar pendekatan bahasa, maka dimaksud malam Qadar yang bernilai 1000 bulan, yaitu turunnya Al-Quran yang sekaligus. Hadis mempertegas yang turun sekaligus bernilai 1000 bulan. Kata hadis adalah malam-malam ganjil. Di 10 hari terakhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Sementara Iqra itu kan nggak di akhir Ramadan. Apalagi dihubungkan dengan ayat tadi Al-Anfal Perang Badar 17, tanggal 17 Ramadan memang. SK Nabi itu tanggal 17 Ramadan. Demikian sementara. Baru kemudian Imam Zarqani, pakar Al-Quran, dalam bukunya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, Al-Quran turun dengan 3 tahap. Ketika Allah berfirman, Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Tuh, memberi informasi Al-Quran ada di lauhil mahfuz. Logikanya tidak sekonyong-konyong, ada di situ kalau nggak diturunkan. Maka itu tahap pertama. Dari Allah diturunkan ke lauhil mahfuz. Nggak mungkin berangsur-angsur, tak ada kepentingan. Gitu. Maka diinformasikan, dikonklusikan sekaligus. Kenapa harus pakai ke lauhil mahfuz dulu?
lagi-lagi Imam Zarqani bilang untuk menginformasikan kepada makhluk Allah di alam atas. Tuh dia nanti aku turunin. Gitu. Baru kemudian diterangkan dalam sebuah hadis yang lumayan panjang dari Lauhil Mahfuz diturunkan tahap kedua ke Baitul Izzah di langit dunia. Tuh. Itu juga sekaligus tak ada kepentingan untuk berangsur-angsur. Baru kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril berangsur-angsur dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Maka logika memberikan informasi malam yang bernilai 1000 bulan itu tidak mungkin turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur. Nanti nilai 1000 bulannya bukan di Ramadan saja, di semua bulan. Bertentangan dengan Syahrul Ramadan, Lailatul Qadar bertentangan. Oleh karena itu yang bernilai 1000 bulan itu adalah turunnya Al-Quran yang sekaligus dimaksud boleh dari Allah ke Lauhil Mahfuz, boleh juga dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dua-duanya diturunkan pada bulan Ramadan. Ayatnya tadi Al-Baqarah, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Nggak mungkin Syahrul Syawal. Nggak mungkin Syahrul yang lain. Emang ayatnya bunyi begitu, Syahrul. Udah. Baru terkait tanggal hadis Nabi malam-malam ganjil. Di akhir 10 hari terakhir Ramadan selesai. Nah, baru kita berikutnya. Bad'u nuzulil Quran, awal turunnya Al-Quran, wa fadailu Lailatul Qadri. Ini mufasir ini masih berprinsip pada bahwa malam nuzulul Quran adalah malam awal turunnya. Yaitu turunnya Iqra, itu Lailatul Qadar. Nggak apa-apa. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Qadar. Kalau malam 17 mah nggak sekaligus. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pada tahu nggak sih apa itu malam Qadar? Dijawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 80 sekian tahun. Kenapa? Lebih baik tanazzal pada turun malaikat. Warruh Jibril biizni rabbihim. Mereka turun bukan kemauan mereka. Izin Tuhan mereka. Min kulli amr, membawa semua persoalan. Persoalan hidup kita. Dari semua persoalan hidup kita terformulasikan pada dua, baik buruk. Baik buruk. Mana lebih bagus, berasumsi baik apa buruk? Berasumsi, bagaimana mensikapinya yang paling bagus? Berasumsi buruk, mohon diperbaiki. Berasumsi baik, mohon dipertahankan. Bahkan ditingkatkan. Itu permohonan. Gitu kurang lebih. Itu min kulli amr. Salamun hiya. Salam sejahtera dia bagi orang yang mengisinya. Misi malam Qadar. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Subuh. Selesai. Ya, tafsirnya belum. Itu malah terjemahan serampangan. I'rab. Inna anzalnahu yuradu biha al-Qur'an.
Hu maksudnya Al-Quran. Wa admarahu, lalu disembunyikan. Wa illam yajri lahu zikr, meskipun sebelumnya belum ada menyebut Al-Quran. Kenapa? Lil ilmi bihi, karena sangat diketahuinya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, fihi sifat mahzufah. Takdiruhu khairun min alfi syahrin. La lailata qadrin fihi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada sifat yang dibuang. Malam Qadar adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Terus sifatnya dibuang, yaitu 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada malam Qadar. Begitu. Kalau di 1000 bulan itu ada malam Qadarnya. 1000 bulan kan sekitar 82 tahun sekian. 82 tahun berarti sekian Ramadan, 82 Ramadan. Setiap Ramadan ada malam Qadarnya. Oleh karena itu dijelaskan di sini, dimaksud 1000 bulan adalah 1000 bulan yang di dalam 1000 bulan itu, sekian tahun itu tak ada malam Qadar. Itu maksudnya. Alfi syahrin lalai taqadrin fihi. Maka dibuang sifatnya. Berikutnya, salamun. Ya, salamun hiya. Hiya mubtada. Salamun khobar muqaddam. Hiya salamun. Gitu. Dia, malam Qadar itu salam penuh kedamaian. Hatta matla'il fajri. Sampai terbit fajar. Ai ila matla'il fajri. Wa yuqra'u aidan matla' bikasril lam. Matli'. Ada yang baca matli'. Wal qiyas wal fathah. Yang betul adalah fathah, yaitu matla'. Li'annahu min tola ayat lu'u. Sebab bermula dari tola ayat lu'u. Bidhammi ainil mudhari. Yatlu'u tu. Wazan yaf'ul. Wal kasru ala khilafil qiyas. Kalau kasrah, yaitu matli, jadi tola ayat li'u. Khilafil qiyas. Menyalahi kaidah. Kaidah saraf. Itu namanya mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas istilah teknis balaghah. Madrasatun. Jamaknya madaris. Ada yang menjamakkan madrasat. Itu menyalahi qiyas namanya. Ya, mukhalafatul qiyas. Kenapa? Ada jamaknya madaris, kok dijamain madrasat. Biasa terdapat dalam syair untuk menyempurnakan wazan arub. Balaghah. Lailatul Qadri itnab lidzikriha salasa marrat. Lailatul Qadri dalam surat Al-Qadar 3 kali disebut. Jadi panjang. Karena panjang namanya itnab. Kenapa sampai 3 kali? Littafkhim wa ziyadatil inayah biha. Tafkhim mengagungkan, menghormati, membesarkan. Apalagi memberikan perhatian terhadap Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar istifham biqasdit tafkhim wa ta'zim. Istifhamnya juga maksudnya li ta'zim atau tafkhim,
Tanazzalul malaikah warruhu. Zikrul khas ba'dal am. Ini juga bentuk itnab. Turun malaikat. Udah termasuk Jibril. Secara khusus disebut juga ruh. Ruh itu Jibril. Jadi panjang. Tetapi ada tujuannya untuk mengkhususkan secara lebih khusus tentang Jibril. Khusus dia. Dia disebutnya Sayyidul Malaikah. Penghulunya para malaikat. Zukira Jibril ba'dal malaikah litanwih biqadrihi. Jibril disebut setelah menyebut kata malaikat, tanwih untuk memberikan perhatian terhadap kedudukannya. Al-Qadar, Syahr, Amr, Fajr, Saja' Murosok. Wahuwa tawafukul fawasil. Yaitu kesesuaian huruf akhir. Mura'at liru'usil ayat. Karena menjaga keserasian dengan awalnya. Ada yang menarik fenomena tengah masyarakat karena satu dan lain hal. Ketika membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, roknya hilang. Salah besar. Pertama, bukan sekedar aspek bacaan membuang huruf, maka konsekuensinya merubah makna. Roknya harus kedengaran. Kedengarannya 50%. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Roknya kedengaran. Fajr. Yang kayak begitu banyak. Udah nggak kedengeran, dikol-kolah. Kode. Waduh. Sama di masjid belakang begitu. Ya terpaksa dalam kesempatan tertentu saya harus bicara, hilang maknanya. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Itu. Nah, ini mohon maaf sama Pak Sukoco ini. Yang itu kelas Al-Qur'annya udah tamat. Ahli qiraah. Ahli qiraah. Ya udah di luar kepala. Di luar kepala. Kepalanya di luar. Ya, selesai. Nggak kedengeran kalau Pak. Nggak kedengeran. Ya. Harus kedengeran 50% ya. Roknya itu. Nah, kalau enggak dari aspek balaghahnya enggak kedengeran sajak. Bukan rok, qadr. Qad. Ya. Lailatul qadr. Kulli am. Am dia berhentinya amr seharusnya. Sajaknya hilang. Jadi dari berbagai aspek memang salah. Al-mufradat al-lughawiyah. Anzalnahu al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an. Admarahu min ghairi sabiqah zukira lahu. Min sabiqati zikrin lahu. Dia disembunyikan. Didomirkan maksudnya. Tanpa ada kata sebelumnya. Kenapa? Lil ilmi. Sudah diketahui sekali. Wasyahadah. Dan disaksikan. Bi'annahu uniya anit tasrih wa ta'rif. Hal itu ghaniyun ya, saya salah baca. Bi'annahu ghaniyun. Ghaniyun an itu tidak butuh. Tidak butuh tasrif penjelasan.
wa ta'rif, pengenalan. Wa qad 'azzamahu bi isnadi inzalihi ilaihi. Dan Allah memuliakan Al-Qur'an dengan apa? Menyandarkan penurunannya kepadanya. Anzalna kami. Kami itu musnad ilaih. Anzala musnad. Itu penyandaran. Nah, penurunannya disandarkan kepadanya itu adalah satu bentuk kemuliaan terhadap Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Siapa yang nurunin? Allah. Tuh. Siapa yang nurunin baleho? Tuh. Si anu itu. Nah, baleho diturun-turunin. Pakai panser, pakai segala macam. Ah, Allah nurunin Al-Quran. Nggak pakai panser. Anzalahu mana dia? Wa ma adraka ma lailatul qadr anzalahu fi lailatul qadri ay ibtada'a. Ini versinya mufassir ini. Maksudnya inna anzalnahu inna bada'na inzalahu gitu maksudnya. Kami awali turunnya pada malam qadar. Boleh. Maka kita nggak usah bertanya-tanya, apalagi memparadoksalkan. Kok di Almanak malam nuzulul Quran itu tanggal 17? Nggak apa-apa. Itu maksudnya awal gitu, turunnya Al-Quran. Au anzalahu jumlah wahidah minal lauhil mahfuz. Atau nih, anzalnahu maksudnya kami turunkan sekaligus jumlah wahidah dari lauhil mahfuz. Itu malamnya qadar. Terjadi pada bulan Ramadan. Terus Pak Jamal. Minal lauhil mahfuz ilas sama'id dunya kali ini. Tuh iya benar. Ilas sama'id dunya. Ke langit dunia. Alas safarotil kiramil baror. Safarah itu gelar malaikat. Dari kata safar. Safar mundar-mandir. Malaikat luar biasa sibuknya terkait turunnya Al-Quran. Al-Kiram. Malaikat-malaikat mulia. Al-Baroroh. Yang baik-baik. Summa kana Jibril yanzilu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Jibril yang membawanya, menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Berangsur-angsur. Muqassatan. Muqassat juga berangsur. Maka dalam dunia bisnis populer bahasa surat kabar, muqassat itu angsuran. Beli kendaraan dengan nyicil itu bahasa Arabnya bitaksid, angsuran. Dan Quran turun berangsur-angsur dicicil. 5 ayat Al-Alaq pertama. Terus Al-Mudassir. Habis Al-Mudassir perintah dakwah terang-terangan fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin dan seterusnya. Temannya muqassat alat tadrij bertahap fi salasin wa 20 sana. 23 tahun. Qala Ibnu Arabi berkata, wa hadza batil. Laisa baina Jibril wa bainallahi wasithah. Pendapat ini menurut Ibnu Arabi salah. Batil, salah. Kenapa? Nggak ada perantara antara Allah dan Jibril. Wala baina Jibril wa Muhammad alaihi wassalam wasithah. Antara Jibril sama Muhammad juga nggak ada perantara.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa Anda tahu terkait malam Qadar? Ai ma'a'lamaka ya Muhammad ma hadhil lailah. Apa yang membuat kamu tahu ya Muhammad terkait malam ini? Wal istifham li ta'zimi sya'niha. Istifham disebut li ta'zim, membesarkan. Jadi apa yang membuat engkau tahu ya Muhammad? Kamu nggak tahu kalau nggak aku kasih tahu, gitu maksudnya. Wasumiyat bidzalika li syarafiha. Dinamai malam Qadar itu dengan qadar karena kemuliaannya. Au li takdiril umur fiha, atau ditetapkannya segala persoalan pada malam itu setahun ke depan. Ya. Qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah berfirman pada malam itu fiha yufraqu. Yufraqu dipisahkan, dirinci, ditetapkan semua persoalan. Persoalan yang ditetapkan baik atau buruk itu udah penuh bijak. Oleh karena itu konteks mengisi sasaran tembaknya, mengisi malam Qadar, yaitu minta dicatat baik, minta diperbaiki yang sudah baik, gitu. Iya. Itu surat Ad-Dukhan. Khairun min alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Lailatul qadrin. Yang dimaksud lebih bagus dari 1000 bulan, 1000 bulannya tidak ada malam qadarnya. Fal amalu sholih fiha khairun minhu. Maka amal soleh di dalamnya jauh lebih bagus ketimbang amalan 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada malam qadar. Lebih bagus. 1000 bulan kan kita belum tentu ketemu, 82. Sekarang udah 80. Apa iya berusia 160 lagi, 160 tahun. Iya. Tanazzal ay tatanazzal ilal ardi, pada turun ke bumi. Awis sama'id dunya, atau ke langit dunia. Au tuqarribuhum ilal mu'minin. Atau dimaksud turun para malaikat, maksudnya mendekat kepada orang beriman. Waruh Jibril alaihissalam. Sementara ruh adalah Jibril. Malaikat Jibril disebut ruh. Berikutnya fiha yufraku. Mana dia? Fiha fil lailah. Padanya pada malam itu. Bi'idni rabbihim bi'amrihim. Dengan izin Tuhan mereka, itu pada turun malaikat, maksudnya dengan perintah. Min kulli amrin, ay kulli amrin qadahu Allahu fiha. Semua perkara, persoalan terkait dengan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada malam itu, litil kasanah ila qabil. 1 tahun ke depan. Wa qawluhu min kulli amr, tuh minnya sababiyah. Min kulli amr. Minnya sababiyah maksudnya. Bimaknal ba. Makna yang dikandung adalah ba. Ay min ajli. Demi kulli amrin, setiap persoalan. Qudira fitil kasanah. Yang ditakdirkan pada malam itu. Ini memberikan informasi takdir kita setahun-setahun. Setahun ditakdirkan merah, setahun ditakdirkan putih. Maka pada malam Qadar kita memohon kepada Allah untuk ditakdirkan baik. Baru kayak apa itu rinciannya, ya temanya tentang takdir. Takdir itu ada intervensi kita. Kita berusaha, kita lagi
menentukan takdir kita. Ini kita lagi belajar. Ini kita lagi menentukan takdir kita. Kalau nggak belajar, itu juga menentukan takdir kita. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Itu kita yang menentukan nggak bisa, bukan Allah. Kalau belajar bisa, kita yang menentukan takdir kita. Jangan salah paham, bukan qadha. Kalau umur, angkanya, itu kan qadha. Jangan coba-coba minta dipanjangin pada malam qadar. Dijitak kalau. Nah itu kan qadha, gitu seolah-olah dia jawab. Qadha mah nggak bisa dirubah. Ya, kalau takdir bisa dirubah. Takdir dirubah sesuai dengan sunnahnya. Sunnahnya gimana? Umpamanya uban putih. Terus ya nggak mungkin diitemin, apalagi yang dijenggot, dikumis. Itu nggak bisa diputihin, Pak Edi. Jangan minta nunggu malam qadar mintanya udah diputihin uban. Ya. Wal ayah tanazzalu li bayani sababib tafdiliha ala alfi syahr. Nih menarik nih. Tanazzalul malaikah mulanya tatanazzalu. Kalau ulama sorof bilang taknya dibuang li takhfif. Tapi kalau di sini untuk menjelaskan sebab tafdil keutamaan ala alfi syahr, yaitu keutamaan malam qadar menjadi bernilai 1000 bulan, akhirnya nggak pakai tak, taknya dibuang. Tadinya tatanazzalu, maka dibuang taknya tanazzalu. Yang kayak begitu banyak di Al-Quran. Talazzo, talaha, tadinya tatalazzo. Salamun hiya aima hiya illa salama. Isinya mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, isinya kedamaian. Bagaimana meraihnya? Yang berusaha meraih, ya, yaitu dengan mengisi. Dia yang akan memperoleh kedamaian. Ai mahia illa salama wal makna la yuqaddirullahu fiha illa salama. Artinya Allah tidak akan mentakdirkan apa-apa pada malam itu kecuali kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Wa amma fi ghairiha fayuqda bisalamah wal bala. Adapun pada malam lain, ada malam selain malam Lailatul Qadar, itu ditetapkan oleh Allah bisa selamat, bisa bencana. Kalau malam itu ditetapkan semuanya selamat. Auli kasrati salamil malaikah fiha. Atau bisa juga salamun hiya disebut salam makirah umum karena banyaknya salam malaikat fiha pada malam itu ala kulli mu'min wa mu'minah, kepada setiap orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kayak apa salam? Ya assalamualaikum. Assalamualaikum doa enggak? Doa. Para malaikat banyak sekali mendoakan mukmin mukminat pada malam qadar itu. Itulah makna yang dikandung pada salamun hiya. Hatta matla'il fajr, sampai terbit matahari. Ai ila waqti matla'ihi au tulu'ihi, sampai waktu terbitnya matahari, yaitu persis datangnya subuh. Silakan Pak Jamal. Nah, dicatat tuh sampai sabab nuzul ya. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Apa Ustadz? Abu Hilwani, silakan. Silakan. Tadi Ustadz menerangkan kata turun ada 2, anzala. Satunya lagi apa Ustadz ya? Nazzala.
Nazalah. Iya, polanya. Kalau nazalah pengertiannya apa Ustaz? Tadi Turun kan berangsur. berangsur. Iya. Ya Ustaz. Kasih Iya. Ustaz. Yang sama. Ya, ada lagi. Turun dimaksud bukan dalam artian fisik. Ada orang panjat pinang, merosot, turun itu fisik. Al-Quran jangan digambarkan begitu karena Al-Quran bukan fisik. Kalau yang fisik itu mushaf. Dulu di Departemen Agama, Kementerian Agama, itu ada lembaga pentashih Al-Quran, gitu bahasanya. Terus dikritik. Quran mah nggak bisa ditashih. Al-Quran kan kalam Allah, masa mau diperbaiki kalam Allah. Baru kemudian muncul kata mushaf, lembaga pentashih mushaf Al-Quran. Gitu. Mushaf itu fisik, dicetak, dan baru kemarin katakan, dia kemudian menjadi mulia dan dimuliakan oleh orang yang beriman karena isinya. Isinya kalam Allah. Gitu. Lah Al-Quran itu kan jadinya Quran. Quran itu Quran bacaan. Quran mah isinya bukan kalam Allah. Apalagi banyak hoax, banyak fitnah. Ujung-ujungnya jadi bungkus. Bungkus teri, bungkus cabai, bungkus bawang. Kelihatan bedanya antara Quran dan Quran. Maka menjadi logik kalau orang beriman meyakini Al-Quran kalam mulia itu isinya adanya di kertas yang dicetak, terus disamain sama Quran. Marah. Logik nggak bisa dibantah. Walaupun pada tingkat tertentu nggak marah. Itu kan yang dia robek-robek kan fisiknya. Al-Quran emang nggak bisa. Seharusnya lebih marah kalau ada yang menafsirkan seenaknya. Itu udah bukan mengandung fisik, bukan persoalan fisik lagi, persoalan mak. Harusnya gitu. Dan itu juga ya baru udah semakin kecil kemarin ayat Maidah ayat 51. Itu isinya. Dia kan menistakan isinya itu. Itu apa-apaan ini? Ya marah. Betapapun fisik di mana itu yang kita lihat di media sosial ada mau bakar Al-Quran secara resmi oleh pemerintah, yang kebakar mobil polisi. Coba bayangin. Iya, ada lagi yang lain. Saya Ustaz ya, sekarang Ustaz. Iya. Ya. Ada di kitab Riyadhus Shalihin Ustaz ya. Itu ada hadis kurang lebih begini Ustaz ya. Di masa Nabi ada dua orang bersaudara. Yang satu suka datang kepada Nabi SAW dalam bermajlis gitu. Yang lain giat berusaha. Kemudian orang yang berusaha mengadu pada Nabi tentang keadaan saudaranya itu. Lantas beliau bersabda. Sabda Nabi, pala'allaka yarzuku bihi atau pala'allaka turzaku bihi. Yang maksudnya yang benar yang mana saja? Karena ada di kitab hadis beda-beda nih Ustaz. Ada yang zuku, ada yang turzaku itu Ustaz. Betul dua-duanya. Ya. Jadi pengertiannya gimana Ustaz? La'allaka mudah-mudahan engkau tuh yang berusaha itu ya. Ya. Turzaku engkau diberi rizki. Ya. Terus la'allaka Ya. satu lagi Yarzuku. Allah. Kayaknya huwa kembali kepada Allah memberi rizki. Ya. Iya. Jadi ya, ada dua karena kitabnya sama tapi kitab yang lain yarzuku, yang lain turzaku gitu. Jadi dua-duanya Iya. tulis. Iya betul. Dua-duanya Mbak. Betul. Ya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Udah luar biasa ini. Keren. Ustazah. Silakan yang lain. Ya, mau tanya Ustaz. Pak Wika silakan. Maksudnya
maksudnya Lailatul Qadar itu jadi khusus untuk yang pertama-tamanya aja, maksudnya ayat-ayat Quran yang pertama-tama turun atau sampai selesai gitu, Ustaz? Maksudnya di setiap turun berarti itu udah masuk Lailatul Qadar gitu? Iya, jadi itu tadi ada dua versi, dua-duanya betul. Kalau yang 17 Ramadan, maksudnya nuzulul Quran, nuzul awalil Quran. Yaitu Iqra 5 ayat. Versi yang kedua, nuzulul Al-Quran, yang bernilai 1000 bulan, yaitu yang dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Didukung oleh argumentasi bahasa yang digunakan yang turun sekaligus. Tuh gitu. Jadi kita dua-duanya kita ambil untuk tidak memparadoksalkan, mengkonfrontir, tidak. Kalau awal turunnya, kalau yang 17 Ramadan itu mengacu kepada awal turun. Kalau yang sekaligus mengacu kepada nilai. Gitu. Lalu yang bernilai 1000 bulan dan perintah Iqra kan satu sama lain saling melengkapi. Nuzulul Quran berarti atau bermakna lebih baik dari 82 pada tingkat tertentu, ya ritual. Malam itu dia ibadah penuh, malam besoknya enggak. Malam sebelumnya enggak. Apa itu yang dimaksud? Kan yang dimaksud mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya kan bermula dari memahaminya. Ada seorang sufi yang luar biasa ekstrim. Malam nuzulul Quran itu bukan cuma Ramadan. Bukan cuma 10 hari terakhir malam-malam ganjil, bukan. Bagi dia setiap hari, setiap malam nuzulul Quran. Kan udah luar biasa. Apa maknanya? Dia nggak melihat tanggal berapanya dari bulan Ramadan. Enggak, dia melihat isinya. Dan logikanya betul. Yang membedakan hari itu Jumat sama Senin kan isinya. Pamannya malam Jumat penuh berkah, terus baca Yasin. Malam Jumat penuh berkah, dia main gaplek. Dia mulia. Enggak. Tapi malam Senin dia baca Yasin, itu malam Senin lebih mulia. Ramadan bulan puasa. Jadi bulan puasa. Kalau enggak puasa, nggak jadi. Malam Ramadan, malam Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Jadi bulan Al-Quran kalau nggak ngaji-ngaji. Tuh isinya. Demikian. Ya, kita memang tingkatnya belum sampai ke situ. Mudah-mudahan menjadi memahami dan sampai ke situ. Akhirnya tidak melihat hari, tidak melihat malam. Semua itu disebutkan baru tingkat berikutnya lagi sebagai pendorong. Sebagai pendorong. Kalau udah merasa terdorong, nggak harus nunggu Ramadan. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bulan sedekah. Lah, nggak sedekah-sedekah. Jadi bulan Ramadan, bulan sedekah. Nggak jadi. Isinya. Tiada hari tanpa memahami, belajar, memahami Al-Quran. Itu aja udah nuzulul Quran maknanya. Iya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Jadi Ustadz kalau cuma membaca aja cuma dapat pahala membacanya aja ya Ustadz. Tapi kalau membaca dan memahami, nah itu baru tingkatannya akan lebih
lebih tinggi lagi gitu ya. Iya, itu menjadi lebih berpotensi untuk mengamalkan. Pengamalan itu setelah dia meresapi bagian dari rasanya adalah Al-Quran. Akhirnya jadi darah daging. Dari sekian kandungan Al-Quran yang luar biasa tak terjangkau, ditulis nggak pernah selesai, ada rasa yang Allah masukkan ke dalam rasa kita. Semuanya serba Allah, dikit-dikit subhanallah. Subhanallah, itu saja udah luar biasa. Subhanallah. Dan ketika semuanya adalah serba subhanallah, kagum, itu yang dimaksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji. Apa maknanya? Kalau kalian mau memuji, pujilah Allah, karena dia tempat memuji. Di antara pujian karena kebesaran, keagungan, keindahan, maka yang keluar dari mulut kita, subhanallah. Melihat laut itu, subhanallah. Melihat gunung, subhanallah. Kalau Luar biasa. Kalau lihat lagi, Subhanallah. Pak Jamal mau ngasih contoh, Bu. Kalau ngelihat duren, subhanallah. iya. Bu, saya mau bukan. Hati-hati Pak Edi, pesan saya tadi. Subhanallah. Siapa yang ngasih manis? Siapa yang ngasih lezat? Yang ngasih duri siapa? Ngasih duri siapa? Buat Pak Jamal itu mah khusus. Durinya aja. Coba. Apa itu kalau bukan alhamdulillahirrahmanirrahim? Ya? Ya, udah. Jangan jadi provokator dong. Enak. Saya mau tanya dulu, Ustaz. Oh iya, silakan. Ustaz, pernah membaca kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh orang mufasir yang telah menyadari bahwa bumi ini bulat, Ustaz. Karena ini berkaitan dengan inna anjalnahu fi lailatul qadar itu, malam. Karena apa? Karena mulainya malam di Arab Saudi sana, di Mekah, itu mulai sana kita sudah jam 10 malam di sini. Nanti berakhirnya malam di sana, itu kita sudah jam 10 pagi, sudah siang. Jadi, apalagi yang di Amerika, sana malah masih siang benderang itu waktu turun, apalah yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam hari waktu Mekah itu. Nah, barangkali mufasir belakangan sudah menjelaskan hal ini, Ustaz. Terima kasih. Oh iya. Jadi melihat malam kalau pakai standar ganda bingung. Maka muncul pertanyaannya, maksudnya malam qadar, malam yang di mana? Kan salah melihatnya. Untung Al-Quran udah tahu betul, nggak disebutkan malam di Arab Saudi, malam di Amerika. Dia nyebutnya malam. Malam di mana yang bersangkutan menemukan. Itu dia. Maka dalam kasus seperti ini bukan persoalan malam saja menjadi berbeda. Otomatis siang. Berbeda, apalagi tadi. Di Arab Saudi masih jam 3 malam. Saya telepon ke rumah, anak-anak udah mau berangkat sekolah. Itu udah siang. Siang juga berbeda. Bukan cuma soal malam sama siang berbeda, tetapi jam juga berbeda. Nah, karena itu ada zona-zona terkait dengan satu Syawal, satu Ramadan. Akhirnya malam yang mana? Yang malam lebih baik, malam qadar itu. Malam di mana yang bersangkutan ada. Jadi nggak bisa diparadoksalkan. Kalau diparadoksalkan tadi ya berstandar ganda dia. Pikirannya di Indonesia atau kakinya di Indonesia, pikirannya di Amerika. Bingung. Iya atau tidak?
Jadi nggak ada masalah. Wallahu a'lam apa itu yang dimaksud oleh Pak Sukoco. Ya karena dibilang sekaligus turun ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ya, masalahnya di situ. Ya bagi orang mungkin para ilmuwan itu juga kalau melihat yang ayat 1 ini mungkin sekarang lagi berpikir. Iya. Nah, kalau memang dari segi keimanan ya malam nggak usah tanya macam-macam lah kan gitu. Nah, oleh karena itu saya ini tadi juga iya, betul. termasuk mungkin dibilang usil ini tanya apa malam ya malam lah gitu kan. Apa-apa, tinggal nanti dia berkiblatnya kemana. Berkiblatnya kepada ilmu pengetahuan, ya tuhankan saja itu ilmu pengetahuan, gitu kurang lebih. Apa sebab? Sebab ada dua hal yang bisa dibedakan, harus dibedakan dalam beragama. Ada yang bersifat rasional, ada yang bersifat imani. Apalagi berita-berita gaib. Itu masuk kategori kacamata iman. Iya. Dan ketika persoalan-persoalan imani, apalagi ta'abudi, dirasionalkan, itu menjadi picik, menjadi sempit. Sempit, menjadi relatif. Contoh, sholat dihubungkan sama kesehatan. Sehat. Nah, ada banyak orang nggak sholat lebih sehat. Itu menjadi nihil. Babi haram karena ada kandungan yang luar biasa. Banyak orang makan babi sehat. Ya tidak. Jadi nggak mutlak. Kebenaran ilmu pengetahuan itu ya relatif. Ya, wallahu a'lam. Makasih Pak Sukoco. Allahuakbar. Baik, Bapak dan Ibu, jemaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia, bukan waktu Saudi Arabia. Maka kajian ini kita cukupkan. Dan saya ingatkan kembali nanti pukul 11 kita akan masuk di Zoom meeting di link yang sama untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Pukul 11. Ustaz. Baik, baik kita cukupkan sampai di sini dengan membaca Qur'atul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.